Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku jauh melebihi semua. Yang terdekat sekalipun, Tuhan, inilah yang ku mau. Ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku mau. Ku menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom saudara, senang rasanya kembali lagi kita boleh ada di dalam acara hari ini. Hari ini kita belajar satu firman Tuhan yang saya beri judul adalah apa yang dilihat Allah. Apa yang dilihat Allah. Mungkin beberapa di antara kita atau banyak di antara kita berpikir, Tuhan, aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Wow, sesuatu tujuan yang luar biasa. Tetapi lalu apa yang kita harus lakukan? Karena cenderung kita akan berpikir, kalau kita mau menyenangkan, memuliakan Tuhan, kita harus melakukan hal-hal yang hebat, besar, luar biasa. Yang dipandang orang pun luar biasa. Sehingga kita menjadi kesaksian. Betul, tentu. Kalau ada hal-hal hebat yang kita lakukan, orang di sekeliling kita melihat, nama Tuhan dimuliakan karena kita menjadi kesaksian, that's good. Sesuatu yang luar biasa. Tetapi, bagaimana kalau sebaliknya? Ternyata waktu kita berusaha melakukan hal-hal hebat, kita ternyata belum hebat. Kita ternyata masih banyak kekurangan, kita masih banyak melakukan kesalahan, kita masih banyak kegagalan. Lalu kita mulai murung dan kita berkata, Tuhan, aku nggak bisa menyenangkan hati Tuhan. Nanti dulu. Coba kita lihat, Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya, saudara perhatikan kata itu, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Oke, berarti kalau saya balik, Tuhan pun akan melihat apakah ada kecenderungan dalam hati manusia yang selalu membuahkan kebaikan semata-mata, sekalipun belum berhasil. Sekalipun belum sukses, sekalipun belum banyak hal kita kerjakan untuk bisa memuliakan Tuhan, untuk dilihat oleh sesama kita. Tetapi di sini saya belajar, ternyata segala kecenderungan hati kita membuahkan apa? Itu yang penting, saudara. Mungkin hari ini belum berhasil, belum sukses. Tetapi yang kita perlu tanya ke dalam diri kita adalah, apa yang terkandung di dalam hati kita? Apa kecenderungan ada di dalam hati kita? Kalau kecenderungan hati kita selalu berbuat dosa, berarti jelas kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Karena semua isi kecenderungan hati kita adalah jahat di mata Tuhan. Tetapi kalau kecenderungan kita selalu pengen berbuat baik untuk Tuhan, selalu mau menyenangkan hati Tuhan, sekalipun hari ini masih jatuh bangun di dalam dosa, saudara jangan takut. Tetapi hati ini harus terus murni, terus latih ibadah kita. Untuk apa? Mulai sedikit demi sedikit kita meninggalkan dosa dan hidup di dalam pertobatan. Kecenderungan hati kita selalu kepada hal yang
baik. Biarlah hari-hari ini kita belajar tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Jangan semua dijadikan beban, saudara. Ikut Tuhan, jangan jadi beban. Ikut Tuhan mau menyenangkan Tuhan. Jangan dijadikan burden, apalagi membuat kita menjadi lemah, menjadi kita terpuruk, menjadi kita banyak tertuding, rasa bersalah. No, ikut Tuhan harusnya menjadikan kita pribadi yang sukacita. Karena kita tahu di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan bekerja. Di dalam kelemahan kita, Tuhan campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Mari cek kembali hati kita, supaya kecenderungan hati kita bukan kepada hal-hal yang jahat, bukan kepada hal-hal yang berbuahkan sesuatu yang buruk, yang membuat di mata Tuhan kita menjadi orang-orang yang jahat, tetapi selalu berbuahkan pada hal-hal yang baik. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang menyalahartikan, dan mungkin buat orang-orang sekeliling kita, apa yang kita lakukan seolah-olah nothing, tidak ada artinya, tidak berguna. Tetapi kalau kecenderungan hati kita kecenderungannya mengasihi Tuhan, baik untuk Tuhan, segala sesuatu kita mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan melihat jauh ke dalam lubuk hati setiap kita. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Izinkan saya berdoa buat saudara semua. Tuhan, Kau lihat jauh ke dalam lubuk hati setiap pribadi yang haus dan lapar akan Engkau. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang membawa setiap anak-anak-Mu dalam segala kelemahan mereka, ketidakberdayaan mereka. Engkau bawa mereka untuk mengenal Tuhan, untuk diarahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan, Engkau yang berikan kasih karunia-Mu. Berikan setiap anak-Mu kekuatan untuk betul-betul dapat mengalahkan segala yang jahat, untuk betul-betul dapat melangkah kepada hal-hal yang baik. Tuhan, murnikan hati kami, supaya semua yang ada di dalam hati kami adalah hal-hal yang baik, yang untuk kerajaan Allah, yang kami condongkan hanya untuk Tuhan, dan kepada hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Berikan kami kemampuan itu Tuhan. Untuk semua hal yang kami kerjakan setiap hari adalah hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.